Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Adinda Putri Salsabila, biasa dipanggil Adinda. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai fisika kesehatan, yang mana fokus kita itu sekarang akan membahas yang namanya besaran, satuan, dan juga pengukuran. Kemudian spektrum gelombang elektromagnetik, dan yang terakhir itu ada pemanfaatan radiasi di dalam dunia medis, khususnya aku membahas mengenai mamografi. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai besaran, satuan, dan juga pengukuran. Jadi teman-teman, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa itu besaran? Jadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur memiliki besar atau nilai yang dinyatakan dalam satuan tertentu. Besaran ini bisa juga disebut sebagai physical quantity. Kemudian besaran ini dikelompokkan menjadi dua besaran. Yang pertama itu ada besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dasar satuannya ditetapkan secara internasional dan tidak dapat diturunkan dari besaran lainnya. Sedangkan kalau besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan atau merupakan hasil perkalian atau pembagian dari besaran-besaran pokok. Contohnya atau permisalannya itu besaran pokok diibaratkan sebagai batu bata yang menjadi penyusun dasar dari sebuah rumah. Sedangkan kalau besaran turunan itu diibaratkan layaknya sebuah rumah yang tersusun dari kumpulan batu bata sebagai bahan dasar. Lanjut kita ke satuan. Jadi teman-teman, satuan itu merupakan pembanding dalam pengukuran. Nah, satuan ini membentuk sistem yang berlaku secara internasional yang disebut sebagai Satuan Internasional atau SI. Sistem ini dipakai pada konferensi umum kedua tentang berat dan ukuran yang diadakan di Paris, Perancis pada tahun 1960. Oke, next. Kemudian satuan internasional ini mempunyai 4 ketentuan. Yang pertama yaitu satuan internasional ini mempunyai nilai yang tetap, tidak berubah karena apapun. Yang kedua bersifat umum. Yang ketiga mudah ditiru dan diperbanyak. Dan yang terakhir mudah diubah atau dikonversi ke satuan lain. Pada gambar berikut merupakan awalan-awalan satuan dari satuan internasional. Mulai dari yang paling terkecil atau paling atas, yaitu ada atto, kemudian femto, piko, nano, mikro, mili, senti, kemudian kilo, mega, giga, tera, dan yang paling besar itu ada eksa. Kemudian di sini teman-teman ada daftar besaran pokok dan satuan internasionalnya. Besaran pokok terdiri dari 7 teman-teman ya. Yang pertama itu ada panjang, satuannya meter, massa satuannya kilogram, kemudian waktu satuannya second atau detik, kemudian suhu termodinamik itu satuannya Kelvin, kemudian jumlah zat mol, watt arus listrik ampere, intensitas cahaya itu ada kandela. Kemudian di sini ada besaran turunan dan satuannya itu ada luas meter persegi, volume meter kubik, kecepatan meter per sekon, percepatan meter per sekon kuadrat, gaya itu newton, kemudian usaha atau energi itu ada joule, kemudian daya itu ada watt, kemudian tekanan itu ada pascal, kemudian muatan listrik ada coulomb, tegangan listrik ada volt, hambatan listrik ada Hm, frekuensi ada hertz. Kemudian kita masuk ke pengukuran. Jadi pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang tidak diketahui nilainya dengan besaran sejenis yang sudah diketahui satuannya. Nah teman-teman, apakah saat kita melakukan pengukuran itu hasilnya akan selalu tepat? Jadi di dalam kita melakukan pengukuran itu hasilnya bisa jadi tidak tepat ya teman-teman, karena adanya kesalahan atau error. Nah untuk
menentukan apakah hasil pengukuran kita itu tepat atau tidak, maka digunakanlah dua istilah penting, yaitu yang dinamakan dengan akurasi dan juga presisi. Nah, apa sih teman-teman akurasi dan juga presisi itu? Jadi akurasi itu atau ketepatan merupakan tingkat kedekatan hasil pengukuran terhadap nilai sebenarnya atau nilai yang standar. Semakin dekat hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya, maka pengukuran tersebut dikatakan semakin akurat. Contohnya, misalkan ketika kita sedang merebus air, kemudian suhu air sebenarnya itu adalah 100 derajat Celcius dan termometer menunjukkan hasil 99,8 derajat Celcius, maka hasil tersebut akurat karena sangat mendekati nilai sebenarnya. Kemudian kalau presisi itu apa? Kalau presisi itu atau ketelitian adalah tingkat konsistensi atau kesamaan hasil pengukuran yang dilakukan berulang kali terhadap suatu besaran yang sama, meskipun hasilnya belum tentu mendekati nilai yang sebenarnya. Contohnya, jika kita melakukan 5 kali pengukuran berat badan dan hasilnya berturut-turut, yang pertama misalkan kita menimbang berat badan, hasil yang pertama yang kita dapatkan adalah 50,1 gram. Yang kedua, kita mendapatkan hasil 50 gram. Yang ketiga, 50,2 gram. Yang keempat, 50,1 gram. Dan yang terakhir itu 50,1 gram. Maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran tersebut presisi karena hasilnya hampir sama semua. Oke, baiklah teman-teman. Jadi kita sudah membahas tadi materi yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang kedua, yaitu tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi teman-teman, berdasarkan kebutuhan terhadap medium perantara, gelombang itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang mekanik itu dalam perambatannya membutuhkan medium perantara, misalkan seperti gelombang bunyi, gelombang permukaan air, dan juga gelombang pada tali. Sedangkan kalau gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium untuk merambat dan dapat merambat dalam ruang yang hampa. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Teman-teman, di sini terdapat gambar ya teman-teman. Jadi gambar ini menunjukkan rentang gelombang elektromagnetik dari yang memiliki panjang gelombang paling panjang sehingga frekuensinya itu paling pendek. Kemudian setiap jenis gelombang ini memiliki karakteristik, frekuensi, dan juga kegunaan yang berbeda. Teman-teman, terlihat di bagian atas skala panjang gelombang atau wavelength dalam satuan meter itu semakin ke kanan, panjang gelombang semakin kecil, artinya gelombangnya semakin rapat. Kemudian sebaliknya, semakin ke kiri, panjang gelombang semakin besar, artinya gelombangnya semakin renggang. Kemudian di bawahnya itu ada skala frekuensi dalam satuan hertz. Itu semakin ke kanan, frekuensinya semakin tinggi atau jumlah gelombangnya per detik semakin banyak. Kemudian sebaliknya, semakin ke kiri, frekuensinya semakin rendah. Keduanya itu merupakan berhubungan terbalik ya, atau berlawanan. Jadi dapat ditarik kesimpulan, maka semakin besar frekuensi, semakin pendek panjang gelombangnya, dan sebaliknya. Kemudian spektrum ini terdiri dari 7 jenis gelombang. Yang pertama itu ada gelombang radio. Panjang gelombangnya paling besar dan frekuensinya paling kecil, digunakan untuk radio, kemudian televisi. Kemudian ada gelombang mikro, itu digunakan misalkan pada oven dan juga radar. Selanjutnya ada inframerah atau infrared, bisa digunakan pada remote dan juga sensor suhu.
kemudian ada cahaya tampak atau visible light. Gelombang ini merupakan bagian spektrum yang bisa dilihat oleh mata manusia, terdiri dari warna merah hingga ungu. Kemudian ada sinar ultraviolet atau sinar UV yang memiliki energi lebih tinggi yang dapat menyebabkan kulit terbakar. Selanjutnya ada sinar X, digunakan dalam bidang medis atau kesehatan untuk memeriksa tulang. Kemudian yang terakhir itu ada sinar gamma, frekuensinya paling tinggi dan energinya paling besar, yang digunakan untuk misalkan terapi kanker. Kemudian teman-teman, dari banyaknya manfaat yang sudah kita bahas tadi, ternyata elektromagnetik ini mempunyai radiasi yang berbahaya juga teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu materi kita yang terakhir, yaitu mengenai pemanfaatan radiasi di dalam dunia medis, khususnya mamografi. Jadi teman-teman, definisi dari mamografi itu sendiri adalah deteksi dini atau screening untuk mendiagnosis kanker payudara sedini mungkin menggunakan sinar X dosis rendah, yang mana umumnya dosisnya itu berkisar 0,4 sampai 0,7 MSV. Kemudian mamografi ini dapat memperlihatkan adanya mikroklasifikasi, yaitu suatu benjolan yang tidak dapat teraba baik oleh perempuan itu sendiri maupun dokter sekalipun. Kemudian tujuan dari pemeriksaan mamografi ini adalah yang pertama untuk mendeteksi kanker payudara sedini mungkin, bahkan sebelum muncul gejala-gejala atau tanda-tanda klinisnya. Kemudian untuk menentukan ukuran, lokasi, dan karakter benjolan di payudara. Kemudian untuk membantu membedakan lesi jinak dan juga ganas. Kemudian memantau hasil terapi atau operasi pada penderita kanker payudara. Kemudian prinsip kerja dari alat ini yaitu mamografi bekerja berdasarkan prinsip perbedaan penyerapan atau absorpsi sinar X oleh jaringan payudara. Tiap jaringan memiliki kemampuan berbeda dalam menyerap dan menahan radiasi sehingga menghasilkan kontras pada gambar yang berbeda juga.